Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Komitmen Yayasan Eljon Indonesia dalam membina dan mengembangkan bakat generasi muda melalui kontes pageant kembali dibuktikan. Kali ini kontes yang dipersembahkan adalah pemilihan Putra-Putri Pariwisata Nusantara 2024. Kontes bergengsi tersebut dibuka oleh Direktur Event Nasional dan Internasional Kemenparekraf, Franciscus Handoko, mewakili Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno di Balerung Susilo Sudarman Gedung Sabta Pesona Kemenparekraf. Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong dan penabuhan gendang. Dilanjutkan dengan penyelempangan dan pengalungan syas kepada para finalis. Kontes ini menampilkan 25 pasangan yang mewakili berbagai provinsi di Indonesia, yakni Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta 1, DKI Jakarta 2, DKI Jakarta 3, DKI Jakarta 4, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Papua Pegunungan, Maluku, dan Lampung. Acara ini turut dihadiri antara lain Dewan Penyantun PSMT Abraham Rudi, Wakil Ketua Perwanti PSMT Pusat Bidang Organisasi Helga Cham, Putra-Putri binaan Yayasan Eljon Indonesia, perwakilan sponsor, desainer, dan keluarga finalis. Pembukaan ini menandai dimulainya masa karantina para finalis yang berlangsung di Detavia Heritage Hotel Cempaka Putih, Jakarta Pusat, mulai tanggal 22 hingga 28 Juli 2024. Selama masa karantina ini, para finalis akan menjalani berbagai pembekalan dari narasumber profesional mengenai pariwisata, budaya, kepribadian, dan aspek lainnya. Mereka juga akan mengikuti tes psikotes serta wawancara dengan para juri untuk menentukan pemenang Putra-Putri Pariwisata Nusantara 2024. Melalui cuplikan Videotron, Menparekraf Sandiaga Uno memberikan apresiasi kepada Yayasan Eljon Indonesia dalam acara pembukaan pemilihan Putra-Putri Pariwisata Nusantara 2024. Menparekraf berharap kegiatan ini dapat mendukung visi Indonesia Emas dan membawa Indonesia ke panggung internasional di Bank Dunia. Sandiaga Uno menyampaikan ucapan selamat kepada semua finalis serta mengharapkan kesuksesan bagi seluruh kegiatan karantina pemilihan Putra-Putri Pariwisata Nusantara 2024. Beliau berharap bahwa para finalis yang terpilih dapat menjalankan tugas mereka dengan baik sehingga dapat mengharumkan nama Indonesia dalam kompetisi internasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat penuh semangat. Rahayu Indonesia Maju. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, memberikan apresiasi kepada Yayasan Eljon Indonesia dalam rangka sashing seremoni pemilihan Putra-Putri Pariwisata Nusantara 2024 di Balerung Susilo Sudarman Gedung Sabta Pesona Jakarta dengan tema Beli Produk Buatan Indonesia. Ajang ini diharapkan dapat membantu mencapai Indonesia Emas, membawa Indonesia ke panggung dunia. Selamat berkompetisi kepada seluruh finalis dan sukses untuk seluruh kegiatan karantina pemilihan Putra-Putri Pariwisata Nusantara 2024. Semoga para finalis yang terpilih sebagai pemenang nanti dapat menjalankan tugas dengan baik dan mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional. Pemberian apresiasi juga diberikan Direktur Event Nasional dan Internasional Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Franciscus Handoko. Ia mengungkapkan acara ini memiliki potensi besar untuk memperkuat citra positif pariwisata Indonesia, khususnya dalam konteks pemulihan ekonomi nasional. Handoko juga menyampaikan harapannya agar acara ini dapat berlanjut dari tahun ke tahun. Menurutnya, keberadaan event-event yang melibatkan generasi muda dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai tuan rumah yang aktif dalam menggelar event pariwisata yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya tarik wisatawan. Tentu saja kami mengapresiasi sekali dengan adanya Putra-Putri Pariwisata Nusantara, yang mana hal ini tentu saja bisa membangkitkan citra positif pariwisata Indonesia, khususnya saat ini tentu saja Indonesia dalam proses pemulihan ekonomi. Dengan adanya citra positif ini tentu saja bisa membangkitkan lebih cepat ekonomi Indonesia dengan kebangkitan event-event nasional dan internasional yang mana tentu saja bisa tercipta pergerakan perputaran ekonomi yang sangat positif. Jadi kalau kita lihat dampak daripada kebangkitan pariwisata saat ini, terutamanya yang kaula muda dengan adanya sport tourism, kemudian juga ada kreatif tourism, kemudian juga ada namanya musik, kemudian juga ada namanya budaya. Nah, ini tentu saja bisa dijadikan daya tarik
tentu dari aspek wisata yang sifatnya kreatif, yang dimana digawangi oleh anak muda, sehingga tentu saja ini sangat menarik untuk dikunjungi berkaitan dengan event-event yang terselenggara dengan anak-anak muda yang lebih kreatif seperti itu. Sebagai bentuk ucapan terima kasih atas dukungannya, Yayasan Eljon Indonesia memberikan cover story majalah Travel Club edisi spesial mengangkat keberhasilan Menparekraf dalam membawa pariwisata Indonesia disegani di dunia. Cover story tersebut dicetak dan dimasukkan ke dalam bingkai. Tahun ini tema yang diangkat adalah beli produk buatan Indonesia, yang menjadi inisiatif Yayasan Eljon Indonesia untuk mendorong apresiasi dan promosi terhadap produk-produk lokal dari berbagai daerah di Indonesia. Dengan dukungan terhadap produk buatan Indonesia, diharapkan akan tercipta dampak positif dalam ekonomi lokal serta membantu pelestarian sumber daya alam dan nilai-nilai tradisional bangsa. Sejalan dengan tema ini, acara pembukaan kontes juga menampilkan produk-produk UMKM dari daerah asal finalis, seperti makanan, minuman, wastra, dan kerajinan tangan, sebagai upaya konkret dalam mendukung promosi kekayaan budaya Indonesia. Ketua Umum Yayasan Eljon Indonesia, Martinus Joni Sigarto, mengungkapkan komitmen yang kuat dalam mendukung potensi anak-anak muda Indonesia. Dalam pernyataannya, beliau menegaskan bahwa Yayasan Eljon Indonesia siap menyediakan panggung dunia bagi mereka untuk meraih prestasi di kancah internasional. Ia menjelaskan acara ini tidak hanya tentang kompetisi, tetapi juga mengusung tema penting bagi perekonomian lokal. Jadi mengajak semua elemen masyarakat untuk lebih menghargai produk lokal Indonesia daripada hanya fokus pada produk impor. Tujuannya kita pengen mendorong perekonomian Indonesia supaya lebih cepat lagi berputar. Makanya kita mendorong supaya mereka membeli produk buatan Indonesia. Karena contoh-contoh dari yang dipamerkan tadi, produk-produk Indonesia itu kualitasnya semakin bagus. Nah, jadi supaya teman-teman jangan hanya ngelihat produk import aja, jadi ngelihat produk lokal. Produk lokal banyak dari UKM. Ya, itu yang kita dorong supaya duitnya berputar di Indonesia. Ya, saya sering ngomong sama mereka, "Yung mau makan McD silakan." Ya kan? Tapi jangan lupa makan sate Indonesia gitu. Ya kan? Ada sate Padang, sate mana lagi? Marangi kan banyak sate-sate Indonesia kan? Silakan. Yung mau makan KFC silakan, tapi masih ada ayam pemuda, ayam geprek, ayam segala macam gitu loh. Jadi lebih mencintai produk Indonesia. Ini bisa mendorong UKM Indonesia di berbagai bidang itu bisa berkembang. Jadi duitnya berputar di Indonesia aja. Gitu. Pada kesempatan ini, Yayasan Eljon Indonesia juga mengumumkan 3 putri binaannya untuk mewakili Indonesia di kontes internasional. Para putri yang terpilih ini yakni Nagia Halisa, mewakili Indonesia di kontes Miss Tourism Internasional 2024. Kemudian ada nama Zaneta Trixie Viviana, yang membawa bendera merah putih ke kontes Miss Supra Global 2024. Dan yang terakhir, Desi Rahela Siagian, yang terpilih sebagai wakil Indonesia di kontes Miss Asia Pasifik Internasional 2024. Tim Eljon Media melaporkan.